والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل Muhammad. Ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kita bacakan tadi dapat kita lihat dalam Mushaful Quran surat An-Nazi'at ayat 40 sampai 41. Berdasarkan kepada ayat ini, kita beri judul ceramah kita pada kesempatan ini dengan jalan menuju surga. Ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu rukun iman mengajarkan kepada kita untuk percaya pada keberadaan hari akhir. Sekali lagi, keberadaan hari akhir, bukan kepada hari akhirnya. Hari akhir itu adalah hari tempat dilaporkan seluruh amal dan dipertanggungjawabkan amal tersebut, serta pemberian ganjaran yang sempurna atas amal yang sudah dilakukan. Dan hari akhir itu dimulai dengan kehancuran alam ini, di mana air laut tumpah ke darat, planet-planet bertabrakan, bumi gempa, semua yang bernama hidup mati. Terjadilah kebangkitan sesudah kematian itu. Kebangkitan ini namanya Yaumul Wa'si atau Yaumul Qiyamah. Jadi yang tadi sudah habis dibangkitkan. Jadi qama yaqumu qauman qiyaman. Ya. Bangkit kembali. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak, nanti kita akan dikumpulkan di suatu tempat yang disebut dengan mahsyar. Dikisahkan di 3 ayat sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika kita nanti berkumpul itu akan memperlihatkan kepada kita neraka jahim. Wa burrizatil jahimu liman yara. Maka ketika itu yatadzakkarul insanu ma sa'a. Orang akan mengingat secara detail, mendalam, rinci apa-apa amal yang sudah dilakukannya untuk menyelamatkan dirinya dari neraka jahim yang sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, ketika nanti berada di mahsyar itu, ada 2 golongan orang nanti dan 2 pula tempatnya. Yang pertama adalah wa amma man khafa maqam rabbih. Dan adapun orang-orang yang takut dengan kedudukan Rabb-nya, Allah sebagai ilah, sebagai Tuhan, Allah sebagai pencipta,
Allah sebagai pemilik, Allah sebagai pengatur, dan dia takut kedudukan Allah sedemikian rupa. Dan itu bukan hanya nanti di akhirat, itu akan nampak nanti ketika mereka masih berada di atas dunia ini. Puasa sebagai contohnya. Kita memiliki harta halal, kita beli makanan dan minuman. Berarti makanan dan minuman itu adalah halal karena kita beli dengan uang kita. Tinggal lagi apakah dia baik atau tidaknya untuk diri kita. Kemudian Allah berpesan kepada kita selama di bulan Ramadan, sesudah terbit fajar sampai terbenamnya matahari, agar kita tidak menyentuh makanan itu dengan memakannya atau meminumnya. Hanya untuk siang hari saja. Dan kita di Indonesia ini tidak lama berpuasa. Saudara-saudara kita di belahan dunia kita yang lain ini, ya, banyak yang panjang-panjang puasanya, ada yang sampai 20 jam berpuasa. Ya, kita pada umumnya normal, ya. Kita tidak sentuh makanan, tidak sentuh minuman, karena Allah berpesan untuk itu, dan kita tidak melakukannya. Itu adalah wujud daripada kekhawatiran, ketakutan kita akan kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Jika itu nanti kita lakukan, dalam hal ini larangannya, maka nanti kita akan bertemu dengan Allah nanti di akhirat. Karena amalan itu akan dilaporkan. Bukan hanya dilaporkan, dimintai pertanggungjawaban. Tidak hanya minta pertanggungjawaban, juga diberikan ganjaran. Nah, ketika itu yauma yaqumur ruh, semua ruh yang ada ruhnya, demikian juga malaikat, wal malaikatu shaffa, nanti akan berbaris menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk Allah, manusiakah dia, jinkah dia, ibliskah dia, syaitankah dia, hewan, tumbuh-tumbuhan, pokoknya semua makhluk Allah akan dikumpulkan di mahsyar. Tidak ada yang diperkenankan untuk berbicara. La yatakallamuna illa man azina lahu ar-rahman, selain orang yang diperkenankan oleh Allah untuk berbicara. Dan jika akan berbicara juga, bukan mulutnya lagi yang berbicara, karena waktu itu al-yawma nakhtimu ala afwahihim, kami, demikian firman Allah, menutup mulut-mulut mereka. Terus siapa yang akan berbicara? Apa yang akan berbicara? Wa tukallimuna aydihim, tangan kita yang berbicara. Siapa yang menjadi saksi? Wa tashhadu arjuluhum, kaki kita yang akan menjadi saksi. Bima kanu yaksibun, atas apa yang sudah kita usahakan. Jadi pertama, jalan menuju surga itu adalah ada rasa takut akan kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu dan bapak-bapak, yang kedua, wa nahan nafsa 'anil hawa. Jadi mencegah, mengendalikan diri kita anil hawa, daripada mengikuti
dan memperturutkan hawa nafsu. Jadi nafsu ini dalam Al-Quran disebutkan ada an-nafsul ammarah bis-su', ada an-nafsul lawwamah, ada an-nafsul mutmainnah. Yang akan dipanggil nanti ke dalam surga bukanlah an-nafsul ammarah, bukan pula an-nafsul lawwamah. Yang nanti akan dipanggil ke surga adalah an-nafsul mutmainnah. Orang yang mengikuti dan atau memperturutkan hawa nafsu ini berbahaya. Allah berikan kepada kita ingatan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Apakah kamu pernah melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Bagaimana? Wa adallahu Allahu ala ilmin. Allah menjadikannya sesat ala ilmin, bukan karena bodohnya, tapi justru karena dia berilmu. Kita tengok para koruptor itu jarang yang tamat SD. Koruptor itu tamat S3. Ya, kalau ada S4 dia. Ya, profesor. Enggak ada itu yang tamat SD. Ya. Karena memang menjadi pejabat itu dia mesti berpendidikan tinggi. Dialah yang ditangkap-tangkap oleh KPK, itu ditangkap oleh Jaksa Agung. Ya. Itu orang-orang yang berpendidikan tinggi, ala ilmin. Tapi kenapa berbuat begitu? Karena mengikuti hawa nafsunya. Nah, apa yang terjadi? Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Allah menutup, ya, Allah menutup sam'ihi, pendengarannya itu. Diberitahu sesuatu, ya, kita pejabat dikasih tahu sesuatu, tapi masuk dalam ini keluar lagi, atau masuk keluar lagi. Diberitahu tidak turun dia ke jantungnya, ya, seakan-akan tidak memiliki perasaan. Ya. Wa khatama ala wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Ya. Dia sudah melihat itu, betapa rakyatnya menderita misalnya, betapa rakyatnya kena bencana, ya. Tapi seakan-akan tidak melihat. Ini akibat daripada mengikuti dan memperturutkan hawa nafsu. Nah, kita sekarang ini melatih diri kita untuk tidak mengikuti dan bahkan memperturutkan hawa nafsu itu, khususnya an-nafsul ammarati bis-su' dan an-nafsul lawwamah. Yang hari ini kita upayakan itu adalah menjadi, menumbuh, kembangkan, mengokohkan an-nafsul mutmainnah. Karena di antara 3 nafsu itu yang akan dipanggil oleh Allah nanti hanya satu saja. Apa itu? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai nafsu yang mutmainnah, apa itu? Irji'i ila rabbiki. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu Allah. Dan nafsu mutmainnah yang dipanggil ini, fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam kelompok hamba-hambaku. Karena memang hamba-hambaku itulah nanti yang wadkhuli jannati, yang akan masuk ke dalam surgaku. Mudah-mudahan kita yang ada di dalam Masjid Taqwa Muhammadiyah ini
Saya juga agak sedih juga Bapak dan Ibu ya. Saya dulu tahun 1985 kecil-kecil di sini, ya, solat di sini dibawa oleh kakek saya, ya, di sini. Masjid ini sangat ramai sekali, ya. Tapi nampaknya kita lihat ya, agak lebih banyak yang kosong-kosongnya berbanding orangnya. Mudah-mudahan yang kosong-kosong ini ya, diisi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang menggenapkan saf-saf yang kosong itu untuk salat bersama kita. Semoga kita nanti mendapatkan ketenangan dan termasuk menjadi hamba Allah yang akan dijanjikan masuk ke dalam surga. Terima kasih sudah mendengarkan ceramah ini, baik yang bersandar ya, maupun yang tidak bersandar. Ya. Yang tidak bersandar kita doakan mendapat pahala 2 kali lipat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.